Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Saturday Next Story. Balik lagi bersama aku, MC kalian, Nafis. Oke, pada kesempatan kali ini di episode 2 podcast Saturday Next Story, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gedean, Bapak Surahman SPD MPD. Bapak Surahman, gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Mas Nafis ya. Berjudul Suasana Baru dengan Kepala Sekolah Baru. Oke, dari judul ini tuh kita udah tahu ya teman-teman semua bahwa SMA Negeri 1 Gedean memiliki kepala sekolah yang baru. Yang sebelum Pak Surahman ini Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gedean dijabat oleh Ibu Dr. Anda Anis Rahmania. Baik, langsung saja ke Pak Surahman, ke pertanyaan pertama nih. Oke, siap. Bagaimana awal mula karir Pak Surahman di bidang pendidikan, Pak Surahman? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau berkaca atau melihat saya memulai di dunia pendidikan ini memang agak unik ya. Mungkin karena dulu saya itu alumni dari SMA Negeri 1 Sleman. Dan waktu itu memang saya tidak terbayang terjun di dunia pendidikan ya. Karena ya saya inginnya ke teknik seperti yang teman-teman yang lain, ke fakultas teknik. Tetapi kondisi keluarga saya memang saya harus berpikir realistis. Artinya apa? Memang saat itu kami dalam kondisi yang kurang beruntung, artinya biaya-biaya untuk pendidikan itu memang sangat terbatas, sehingga kalau saya meneruskan ke fakultas teknik itu jelas dari sisi pendanaan saya tidak mampu. Saya melihat orang tua saya itu seorang petani biasa, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ya habislah dari hasil pertanian itu, sehingga saya harus berpikir bahwa masa depan saya itu tetap harus saya ubah, tidak seperti orang tua saya yang sebagai petani, karena memang saya merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang petani. Maka waktu itu saya berkonsultasi kepada guru BK untuk memperoleh katakanlah solusi yang terbaik untuk saya itu seperti apa. Maka saya diarahkan ke ambil pendidikan yang di sana ada beasiswanya. Nah, makanya saya coba ikuti apa yang disarankan oleh guru BK tersebut. Waktu itu Bapak Dr. Andes masih ingat, karena itu kan yang artinya yang saran yang beliau berikan itu kan akhirnya sampai saat ini berlanjut menjadi rel atau jalan yang saya tempuh. Nah, maka saya masuk di program diploma waktu itu di FMIPA UGM ya. Jadi D3 Matematika UGM, tapi di prodi khusus di jalur pendidikan yang ini memang hanya 7 angkatan. Saya angkatan yang ke-6, artinya hanya satu angkatan adik saya itu kemudian habis. Itu sejarahnya seperti itu. Sehingga memang untuk masuk ke dunia pendidikan saya harus banyak penyesuaian, karena kalau dulu kan biasanya SPG dan seterusnya, tapi kan dari SMA ini harus banyak penyesuaian, apalagi waktu itu di UGM itu kan tidak sepenuhnya di banyak ilmu pendidikan, maka memang harus banyak menambah di luar dari pengalaman seperti itu sekelumit. Itu tahun saya lulus dari SMA itu 89 dan masuk UGM lulus di tahun 92 dalam prodi pendidikan matematika ya, seperti itu. Nah, buat ya teman-teman, awal karir dari Pak Surahman ini, dari awal beliau yang dari awal latar belakang beliau yang memiliki keluarga kurang mampu, akhirnya beliau bisa tampil menjadi salah satu lulusan UGM. UGM itu juga universitas yang kita kenal semuanya, udah terkenal banget. Jadi itu emang memerlukan pengorbanan dan juga effort belajar yang sangat tinggi gitu.
Iya betul, dan ini bukan kok saya cerita itu untuk apa, tetapi untuk mungkin ada teman-teman kita yang memang kondisinya mungkin juga hampir sama dengan kondisi saya saat itu. Artinya kan dari keluarga yang kurang beruntung, tetapi kondisi kita itu kan jangan sampai nanti menghalangi cita-cita kita untuk lebih maju, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Artinya jika memang biaya perkuliahan itu sangat minim dari keluarga, support dari keluarga, maka kita bisa cari prodi-prodi yang sekarang itu banyak sekali beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kita raih. Apalagi info terakhir untuk tahun depan itu dari program Kemendikbudristek itu memang banyak beasiswa yang ke luar negeri. Nah, itu informasi terakhir itu sekitar 5.000 mahasiswa, sehingga kan luar biasa. Nah, ini mungkin dari teman-teman yang besok terhalang oleh kondisi, nah ini jangan sampai patah semangat, harus berjuang sebaik mungkin, tetap bisa diraih masa depan itu dengan berbagai cara yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Begitu teman-teman, terutama buat teman-teman sekalian yang udah kelas 3 atau kelas 12 SMA, bisa banget nih buat cari-cari informasi tentang beasiswa. Oh iya, dari cerita Pak Surahman tadi kita juga mengetahui peran guru BK yang sangat krusial juga nih teman-teman. Kadang kita cuma menyepelekan gitu kan ya, guru BK tuh apa sih, cuma kadang cuma buat curhat gitu, tapi juga guru BK ternyata juga bisa menjadi menjadi kayak solusi dari masalah yang ada. Artinya kan di sekolah itu memang kan tugas dari guru BK itu adalah membimbing, termasuk di karir depannya seperti apa. Nah, di samping nanti memberikan masukan-masukan ketika siswa itu ada masalah. Maka di sini dibutuhkan ada trust, ada kepercayaan antara siswa dengan guru BK. Kalau tidak percaya dulu ya jadi repot, karena kan kita mau konsultasi tapi orang yang kita mau kunjungi itu tidak kita percaya, ya itu akan berbeda nanti sikap kita terhadap orang tersebut. Maka memang dibutuhkan kepercayaan, dan gunakan kesempatan untuk konsultasi guru BK itu di setiap saat. Tidak hanya di kelas 12 tapi kelas 10 ada permasalahan sedikit konsultasikan. Saya kira ibu-ibu guru BK kita cukup berpengalaman, dan saya kira pasti memiliki sebuah saran yang sangat produktif untuk anak-anak kita. Saya yakin itu, Nji. Baik, menarik banget ya teman-teman. Mungkin kita langsung masuk ke semagonya dulu nih Pak Surahman. Oh iya, siap. Oke, langsung. Kalau dari semago, Bapak masuk semago ini gimana sih perasaannya Bapak masuk semago? Awalnya tuh udah tahu semago atau belum, Pak? Oke. Ya, kalau namanya di komunitas yang baru itu pasti orang itu ibaratnya baru tahu ya dari luarnya saja. Tapi dari info yang saya terima, SMA Budan ini kan punya kelebihan, dan itu baru saya rasakan saat ini. Maka ketika masuk di sini ya gimana ya, perasaannya ya macam-macam. Tapi kan saya selalu begini berpikir, Mas Nafis, bahwa ketika kita mendapat sebuah anugerah ataupun musibah dan seterusnya itu kita kembali ke bagaimana tuntunan dalam agama kita. Itu yang harus sikap yang paling pas itu kan seperti itu. Kita kan orang Indonesia kan orang yang religius, artinya segala sesuatunya kan mesti dalam bingkai religiusitas. Maka ketika saya masuk ataupun mendapat undangan di Balai Dikmen untuk mengambil undangan untuk pelantikan sebagai kepala sekolah di satu sekolah yang waktu itu belum tahu, ya saya campur aduk rasanya. Yang pertama ya sebagai seorang Muslim saya mengatakan alhamdulillah. Mengapa? Karena kata orang itu orang mengatakan bahwa jabatan itu adalah jabatan kepala sekolah itu adalah promosi dari guru. Artinya promosi itu kan naik gitu ya. Nah, itu sebuah
sebuah ungkapan untuk menerima sebuah karunia itu ya tidak lain dan alhamdulillah dalam bagi Allah telah memberikan ini katakanlah prestasi seperti ini karena tidak ya kepercayaan karena kita akui bahwa memang tidak setiap guru itu bisa menjadi seorang kepala sekolah. Ini menjadi sebuah prestasi tersendiri. Tetapi di balik anugerah jabatan itu kan ada tanggung jawab yang besar. Nah, maka kalau dalam Islam itu saya meniru apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maka ketika menjadi khalifah beliau mengatakan innalillah. Jadi innalillah artinya semua itu datangnya dari Allah. Artinya apa? Kalau itu kita menyadari termasuk jabatan seorang kepala sekolah itu adalah amanah dari Allah, maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena nanti akan ada pertanggungjawaban gitu. Nah, secara kedinasan saja setiap apa yang dilakukan seorang kepala sekolah itu mesti dipantau dan kemudian dilaporkan ke atasan, dinilai. Dan itu kalau zaman sekarang kan yang menilai itu banyak sekali, termasuk dari masyarakat, dari lembaga swadaya masyarakat yang sangat rigid ketika melihat kinerja seorang kepala sekolah yang dilihat dari hasil-hasil ataupun outcome dari sekolah tersebut. Maka ini tantangan yang besar buat saya dan saya berusaha untuk bisa melaksanakan sebaik mungkin, berusaha untuk memenuhi aturan yang ada sehingga nanti tidak muncul temuan-temuan yang ini memberatkan saya dari dunia sampai akhirat ini masih berat gitu kan. Kemudian ini sudah amanah untuk saya, maka saya tetap harus melaksanakan dengan baik. Maka saya berucap Bismillah dengan nama Allah. Saya akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau niatnya lurus, insya Allah nanti kebaikan itu akan menjadi ujung dari niat yang baik. Seperti itu. Menarik buat teman-teman. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya nih Pak. Okay. Untuk program yang Bapak lakukan untuk semua guru kedepannya itu apa Pak? Oke. 3 bulan saya di sini, saya itu melihat dan memperhatikan situasi di sini. Seperti apa yang kemungkinan bisa saya kembangkan. Ternyata memang di SMA 1 Budian ini dari berbagai sisi itu banyak modal yang bisa saya kembangkan. Maka di dalam program kerja 4 tahunan itu dari tahun 2025 atau 26 itu saya akan mengembangkan 4 kelompok besar program pengembangan sekolah. Yang pertama di pengembangan sumber daya manusia, baik dari tenaga gurunya, kemudian TU-nya, staf tata usahanya, dan juga siswanya. Nanti lewat berbagai pelatihan. Kalau guru kan mau tidak mau harus mengupdate semua sekarang kan ada kurikulum merdeka dan ini kita kan masih melaksanakan kurikulum 2013. Maka mau tidak mau setiap guru harus mengupdate pengetahuannya terkait dengan pembelajarannya bagaimana, kemudian cara di kelasnya seperti apa, penugasannya seperti apa, kemudian kedepannya output yang kita harapkan itu seperti apa, profil lulusannya itu seperti apa. Maka ini harus diupdate karena kalau tidak ya kita akan ketinggalan nanti, sehingga nanti akan ada pelatihan terkait dengan profesi mereka, ada pelatihan bagaimana model pembelajaran dilakukan, dan ada pengembangan karya tulis. Artinya Bapak Ibu guru itu untuk bisa profesionalnya itu meningkat itu harus menulis, karena seorang yang menulis itu ternyata banyak prasyarat yang harus dilakukan. Orang itu misalkan ketika mau menghasilkan tulisan yang bagus itu dia harus banyak referensi, harus banyak baca. Artinya kan berarti orang itu harus literate, harus banyak melakukan literasi, harus banyak belajar. Jadi bahasa kan banyak sekali gitu ya. Kemudian produk-produk karya tulis dari Bapak Ibu guru
karya ilmiah, karya inovasi ini kan nanti juga akan mendukung Bapak Ibu guru dalam kenaikan pangkatnya. Karena seorang guru itu kenaikan pangkatnya lewat angka kredit jabatan guru. Artinya kalau sudah dari 3A sampai dan seterusnya 3B, 3C, 3D dan seterusnya 4A dan seterusnya itu mereka harus mengembangkan karya tulis maupun dia publikasi ilmiah yang dimuat di jurnal, ada jurnal, ada karya tulis ilmiah dalam bentuk penelitian tindakan kelas, ada tinjauan ilmiah, ada best practice dan itu memang harus segera dimulai karena selama ini kan selama pandemi agak vakum, sehingga kalau tidak didorong lagi nanti akan gimana itu dari sisi pengembangan SDM-nya, termasuk kedepannya kan kita itu harus melek tentang bahasa Inggris, maka kita merencanakan juga untuk pelatihan bahasa Inggris baik dari guru, kemudian staf tata usaha maupun dari siswa. Itu dari sisi SDM. Kemudian program besar yang kedua adalah pengembangan terkait dengan kegiatan siswa. Kita tahu bahwa di kita itu kan banyak sekali kegiatan siswa. Maka ini akan kita coba untuk kembangkan yang memang harus segera dilakukan. Ini kita yang tahap awal di sekolah kita ini kalau seamati dari KIR, opsi, fiksi, jadi karya ilmiah remaja, kemudian kompetisi penelitian siswa Indonesia, kemudian dari festival inovasi kewirausahaannya juga akan kita coba kembangkan. Nanti yang kelas 10 kan kita memperkenalkan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila T5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tuntutan dari kurikulum Merdeka. Dan nanti bentuknya adalah ada kegiatan proyek misalkan untuk melihat suatu keadaan lingkungan lah, kemudian diamati apa yang bisa dilakukan untuk lingkungan kita, kemudian ditulis, kemudian dilaporkan, mungkin bisa nanti hasilnya berupa video, berupa laporan karya ilmiah dan seterusnya. Harapan kita ini kedepannya sudah familiar harapannya, sehingga nanti setiap semester itu bisa dipamerkan, oh ini loh karya kelas ininya dan seterusnya. Dan itu kan itu untuk membuka wawasan bagi teman-teman yang belum melaksanakan. Nah, kemudian dari sisi budaya kan kita luar biasa di sini kan setiap tahun sudah melaksanakan pameran ya, itu tetap akan kita coba kembangkan lagi. Dari sisi keagamaan juga di sini religiusitasnya tinggi banget, sehingga nanti kegiatan itu akan kita support semaksimal mungkin ya. Dari sisi sosial ini yang memang selama ini saya mengamati baru secara insidental. Nah, nanti ke depannya saya itu berkeinginan bahwa dalam waktu tertentu, rentang waktu tertentu itu siswa itu bisa terjun langsung di masyarakat, baik itu di panti asuhan, kemudian kegiatan mungkin di pesantren dan seterusnya, PPA yang kecil-kecil aja, baik itu dari siswa-siswa yang Muslim maupun yang Kristiani, itu mereka itu seakan-akan belajar langsung dalam durasi waktu yang beberapa hari misalnya. Supaya supaya mereka itu merasakan bahwa oh ternyata saya selama ini itu sudah sangat beruntung. Nah, itu akan menimbulkan empati atau kepedulian dan kemudian pada sesama. Karena ini sekarang tuh tuntutannya memang karakter itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sangat penting mengapa? Karena kesuksesan itu tidak semata-mata dari intelijensi maupun dari akademik, tapi dari sisi karakter ini justru nanti yang langsung mendorong di dalam kehidupannya. Maka ini sangat penting, maka akan kita kembangkan. Kemudian ada jurnalistik dan seterusnya, kita akan cukup maju ya. Maka ini juga kita kembangkan. Dan yang sementara ini belum, ini akan saya coba inisiasi untuk munculnya NGO untuk komunitas atau klub. Nah,
ada yang komunitas bahasa Inggris, mereka yang senang bicara itu silakan membentuk sebuah kelompok sehingga mereka setiap saat bisa berlatih. Ya. Dan ini nanti kan kalau sudah sudah jadi nanti meskipun sudah lulus, ini akan bisa saling sharing, saling membina adik-adik kelas. Ini harapannya, termasuk di debat, ya, komunitas atau kelompok debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada klub APBN, fotografi, OSN dan seterusnya. Ini harapan saya ke depan itu. Dan ini memang untuk membentuk. Nah ini kan butuh di embrionya dulu kita. Sekecil apapun, kalau embrio itu kita jaga, nanti akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Dan ini memang tantangan bagi saya sebagai pimpinan di sekolah ini untuk mengembangkan itu. Karena selama ini nampaknya itu belum terwadai dengan baik. Sehingga ini harapan kita untuk bisa kita itu bisa lebih eksis bersaing di dunia luar. Jadi tidak berprestasi di lingkungan saja, tapi nanti bisa dikenal di lingkungan sekitar seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Karena keterbatasan waktu juga. Karena Pak Surahman di sini itu berarti belum lama banget Pak Surahman, berarti baru 3 bulanan lebih sedikit paling gitu Pak. Itu kok Bapak Surahman melihatnya gimana Pak Surahman terhadap Semago sendiri? Apa yang membuat Pak Surahman itu bangga terhadap Semago walaupun baru 3 bulan nih Pak Surahman? Oke. Meskipun saya 3 bulan di sini, tapi sudah merasa lama saya dengan Bapak Ibu guru karena itu saya sudah familiar, ya, terbiasa. Ya. Yang saya bangga di sini itu karakter terutamanya. Jadi karakter siswa itu luar biasa, mereka senyum, sapa salam, ya, sopan santunnya bagus. Dan yang jelas memiliki kompetensi yang bagus juga. Artinya dari dua ini kalau kita kombinasikan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, ini yang mungkin perlu diasah lagi nanti di karakter yang sudah bagus ini kita asah lagi supaya lebih bagus lagi, karena dari pandangan masyarakat juga di sini itu anaknya baik-baik gitu kan, jadi jarang ada tawuran, jarang ada kegiatan yang meresahkan dan sebagainya. Ini nilai plus untuk kita, dan itu perlu kita pertahankan. Melihat situasi saat ini kan banyak kejahatan-kejahatan yang melibatkan pelajar, dan ini kita bangga di SMA 1 Boden ini ya belum ada yang selama ini yang belum ada kabar cah Boden itu, anak Boden kok ikut kegiatan yang seperti ini. Saya syukuri. Diperlihatkan ya teman-teman semua yang Semago jangan mendekati hal-hal yang seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Surahman. Ya. Harapan Pak Surahman untuk Semago ke depannya itu gimana Pak? Ya, kalau saya harapannya maju lah, karena itu memang untuk maju itu kan butuh kerja bersama. Dari Bapak Ibu guru, karyawan, dan para siswa ini memang harus satu persepsi terhadap visi sekolah kita, bahwa visi sekolah kita itu adalah mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berkebinekaan global bersama. Dan ini harus satu persepsi. Artinya nanti semua upaya yang dilakukan baik dari siswa, guru, karyawan, dan warga sekolah itu harus menuju ke sana supaya nanti bisa segera terwujud dalam waktu 4 tahun misalnya. Kemudian juga ada yang namanya sense of belonging, ada namanya ya, merasa memiliki kita itu. Kalau warga sekolah tidak merasa memiliki SMA Boden ini, ya nanti tidak akan sungguh-sungguh ketika mengembangkan sebuah kegiatan dalam rangka mencapai visi. Termasuk harus memiliki tim yang kuat. Ini tim yang kuat. Ya, maka memang di sekolah kita nanti ada tim-tim tertentu yang menggerakkan seluruh kegiatan semuanya. Dan mereka saya minta untuk pertama harus komitmen dulu.
Kalau tidak ada komitmen, ya apapun programnya tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua kerjasama, komitmen kerjasama. Ya, ini menjadi kunci yang utama dua hal ini. Kemudian kerjanya juga harus keras, cerdas, sama ikhlas. Ya, 3 as. Ini harus dilakukan. Dan dengan itu insya Allah nanti Semakku ini akan lebih maju lagi. Itu harapan saya ya. Karena nanti bisa terwujud. Amin. Baik teman-teman semua, mungkin ini juga menjadi akhir perjumpaan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Nggak terasa nih udah di penutup akhir acara podcast Satu The Next Story episode kedua ini ya teman-teman. Baik Pak Surahman, terima kasih banget udah mau hadir di podcast kali ini. Baik, mungkin langsung aku tutup aja ya teman-teman semuanya. Dadah.